Anda kembali di Metropolitan. Pemirsa, dulu ia berdiri di depan kelas, mengajar di depan papan tulis. Namun kini ia berjuang berkeliling kampung menjemput sampah dengan gerobak. Ya, nama pria itu adalah Muhammad Nasyir, mantan guru yang kini hidup dari sampah. Seperti apa sosoknya? Berikut liputannya. Setiap pagi jelang siang, ia mengetuk pintu-pintu rumah di Desa Kembiritan, Genteng, Banyuwangi. Bukan untuk mengajar, tapi untuk mengangkut sisa dapur dan plastik. Tak banyak yang tahu, sebelum ini, Nasyir adalah sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Seorang guru dengan gaji hanya 1,8 juta rupiah. Honor mulia seorang guru tak cukup untuk menghidupi keluarganya. Sementara dari sampah, ia bisa mengantongi 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Alhamdulillah ini Mas, dimulai tahun 2020 hingga 2025 ini kurang lebih sekitar 5-6 tahunan kami mengolah sampah atau terjun di persampahan ini Mas. Sebelum menjadi tukang sampah ini, saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Genteng. Motivasi yang pertama Mas, karena faktor penghasilan atau pendapatan ekonomi. Yang kedua, banyak waktu yang bisa saya lakukan, bisa bersosial, kemudian berkeluarga jauh lebih banyak. Tetapi ketika saya berkecimpung ini kan masih saat itu sebagai guru dan sebagai tukang sampah. Jadi waktu saya itu sudah full untuk bekerja. Pagi setelah sholat subuh berjalan, kemudian jam 6:30 bagaimanapun harus sudah nyampe sekolahan. Kemudian jam istirahat saya gunakan kembali ke sini untuk memilah sampah. Setelah itu lanjut sekolah lagi ngajar sampai jam 1:30, 1:30 lanjut lagi kerja. Begitu terus Mas. Akhirnya saya memilih untuk menjadi tukang sampah ini karena ya lebih fokus saja. Dan harapannya bisa membantu menyelesaikan persoalan sampah di sini. Dapatnya kan satu dari iuran masyarakat yang ikut layanan, yang kedua dari anorganik atau rosokannya, yang ketiga sampah organik itu Mas bisa kami buat sebagai pupuk organik cair, kemudian sebagai maggot, pakan maggot. 5 tahun meninggalkan profesi guru, Nasyir tak sekedar jadi tukang sampah. Ia mendirikan organisasi pengolahan sampah mandiri bernama Vasco Recycle. Bersama mahasiswa, sampah yang bau dan jijik berubah jadi produk bernilai. Popok bayi disulap jadi pot dan asbak. Minyak jelantah jadi lilin aromaterapi. Sisa organik jadi maggot dan pupuk. Keputusan meninggalkan profesi guru sempat ditentang orang tua. Tapi ketika rupiah yang berbicara, akhirnya restu pun diberikan. Kalau pertentangan itu pasti, karena kenapa sih milih tukang sampah kotor dan sebagainya, kan enakan guru, berpakaian rapi, bersih, wangi, sampah kan bau. Itu seterusnya. Kemudian khawatir karena guru kan penghasilannya jelas Mas, setiap bulan itu ada. Nah, sedangkan kita yang berkecimpung di persampahan ini kan penghasilannya kadang naik, kadang turun, terutama di iuran itu Mas. Kadang kan orang bayarnya pas pada tanggalnya, kadang juga molor. Ini situ. Dari papan tulis ke gerobak sampah, Muhammad Nasyir membuktikan profesi bukan soal gengsi. Kadang, jalan yang dianggap rendah justru membuka pintu rezeki dan karya yang lebih mulia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan.